Pemirsa, penyanyi Nindi Ayunda diperiksa polisi terkait kasus kepemilikan senjata api milik suaminya. Suami Nindi saat ini ditahan polisi terkait kasus kepemilikan obat-obatan terlarang. Dengan didampingi pengacara, artis sekaligus penyanyi Nindi Ayunda kembali menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Barat atas perkara temuan senjata api yang dimiliki suaminya. Nindi diperiksa polisi selama 1 jam 30 menit dan dicecar sebanyak 17 pertanyaan oleh penyidik. Nindi telah 2 kali diperiksa polisi. Yang pertama sebagai saksi atas keterlibatan suaminya, Askara Parasadi Harsong dalam kasus kepemilikan obat terlarang dan alat hisap sabu. Dan pemeriksaan kedua atas kepemilikan senjata sang suami. Kita periksa terkait dengan kepemilikan senjata api yang saat ini ditangani oleh Satreskrim. Seperti itu. Kenapa? Ya, makanya itu sedang dalam pendalaman kita, artinya itu terkait dengan internal penyidikan yang nanti kalau ada update akan kita sampaikan kembali. Kapasitasnya ini berarti sebagai saksi ya? Sebagai saksi, ya, sebagai saksi. Ada kaitan ini nggak sih Pak dalam pemberian sensi dari itu Pak? Itu materi penyidikan yang tidak bisa kami sampaikan, tapi nanti kalau ada update akan kami berikan kepada rekan-rekan. Tersinggung dituding melakukan pungutan liar, relawan angkut jenazah di Kota Bandung menggelar aksi mogok. Akibatnya pihak keluarga harus mengusung peti jenazah COVID-19 sendiri ke area pemakaman. Pasca viralnya status yang diunggah Wali Kota Bandung, Oded M. Daniel, mengenai pungli jasa angkut jenazah COVID-19, seluruh relawan angkut jenazah di TPU Cikadut mogok massal. Selain tidak melayani jasa angkut, para relawan juga memasang spanduk bertuliskan kekecewaan mereka terhadap Wali Kota Bandung. Mereka mengaku kecewa dengan tudingan melakukan pungli hingga jutaan rupiah kepada pihak keluarga dari jenazah yang akan dimakamkan. Alasan kita berhenti memikul mungkin karena satu, kita sudah diabaikan selama 11 bulan tanpa ada perhatian dari pemerintah. Mungkin sekarang saatnya pemerintah memperhatikan kita di sini. Akibat aksi mogok para relawan ini, keluarga yang hendak memakamkan jenazah harus memikul sendiri jenazah ke liang lahat. Mereka juga kebingungan dan terpaksa memakamkan tanpa menggunakan alat pelindung diri yang memadai. Dua, saya konfirmasi dari sini, memang orang yang untuk mengangkat jenazah sini sudah nggak ada. Makanya dari sana lama. Saya konfirmasi lagi di sana ada nggak orang yang di rumah sakit, nggak ada. Okay. Tidak ada bagaimana? Ya mau nggak mau katanya keluarga harus. Belum diketahui sampai kapan para relawan akan terus menggelar aksi mogok. Mereka berharap aksi ini bisa mengunggah perhatian pemerintah yang selama 11 bulan ini dianggap mengabaikan keberadaan mereka. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Petugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 2 kapal ikan berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka. Saat penangkapan, kapal pencuri ikan sempat berupaya kabur dari kejaran petugas. Pihak berwajib dan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan melepaskan tembakan peringatan pada 2 kapal asing pencuri ikan di perairan Selat Malaka. Aksi kejar-kejaran antara kapal petugas dan kapal pencuri ikan berbendera Malaysia tidak terhindari, bahkan petugas nyaris menabrak buritan kapal asing yang mencoba kabur itu. Upaya pelaku pencuri ikan untuk kabur digagalkan petugas. Saat digeledah, kedua kapal asing pencuri ikan kedapatan sedang mengoperasikan alat tangkap trol di perairan Indonesia. Dalam penangkapan, petugas menangkap 7 awak kapal, masing-masing 3 orang warga negara Malaysia dan 4 orang warga negara Myanmar. Kedua kapal kemudian dibawa menuju 2 lokasi, yaitu Pangkalan PSDKP Batam dan Stasiun PSDKP Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, berjalan cepat dapat meningkatkan rentang hidup dibanding yang berjalan lambat. Selengkapnya bisa Anda klik di www.sindonews.com. Pemirsa, Desa Wisata Ekang Anculai di Teluk Sebong, Kabupaten Bintan ini menyimpan pesona yang menarik bagi wisatawan. Iya, konsep ekoturisme yang ditawarkan di desa tersebut membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
Dalam kunjungannya ke Pulau Bintan, Menparekraf Sandiaga Uno berkesempatan mengunjungi Desa Ekang Anculai. Menparekraf terkesan dengan konsep ekoturism yang ditawarkan Desa Wisata Ekang Anculai. Dengan konsep wisata alam ini, Menparekraf optimis desa wisata yang memanfaatkan lahan seluas 2.000 hektar ini bisa berkembang. Apalagi di tempat ini tersedia penginapan dengan fasilitas hotel berbintang dengan harga terjangkau. Desa Ekang Anculai ini potensinya sangat luar biasa untuk menggerakkan ekonomi dan juga membuka lapangan kerja seluas-luasnya, melestarikan alam dan memberikan pengalaman storynomic. Proyek berikutnya dari Desa Ekang itu adalah Eko Wisata Mangrove yang nantinya juga ada Eko Lodge di sana. Ya, itu kerjasama antara Kementerian Kehutanan. Dalam kunjungannya ini, Menparekraf juga menyempatkan diri menyambangi masyarakat yang menjual hasil tani dari desa tersebut. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Rina Anggraini, Pandu Priyo iNews melaporkan.